kita hanya rajin, jadi tapi tidak mengerti kebenaran. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Karena iblis itu, tadi kita bisa baca, iblis itu kan mengambil firman itu. Jadi sangat tidak berguna kalau kita setiap minggu, anggaplah setiap minggu ya, kita berjemaat, kita datang mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti gitu ya, tidak mengerti apa yang dikatakan, tidak mengerti apa yang dikhotbahkan. Itu tidak ada gunanya. Kita pulang juga apa yang dapat gitu? Apa? Kan tidak mengerti. Dan akhirnya iblis mendapat keuntungan dari sana. Ya. Semua firman Tuhan yang kita dengar, kita sudah dengar, diambil sama dia. Ya, jadi sangat penting untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Nah, karena itu bagaimana caranya kita supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? Nah, yang pertama, kita harus punya rasa ingin tahu. Paul dalam bahasa Alkitab lapar dan haus akan kebenaran. Ya, coba kita lihat, buka di Matius pasal yang ke-5. Jadi Matius 13 ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Jadi bagaimana kita supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? Yang pertama harus punya lapar haus kebenaran, rasa ingin tahu. Ya, ini sangat penting ya, ini sangat penting. Ya, Tuhan Yesus di Matius 13 tadi, kalau kita baca di ayat di atasnya, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apa artinya? Kenapa engkau berbicara dalam perumpamaan sehingga orang nggak ngerti? Tapi 12 rasul ini ingin tahu, gitu ya. Lapar akan kebenaran, kepingin mengenal firman itu. Jadi mereka tanya, datang kepada Tuhan Yesus, mereka tanya, apa sih artinya perumpamaan itu? Nah, kalau orang sudah tidak punya rasa lapar haus kebenaran, tidak ingin tahu gitu ya soal kebenaran, maka seperti yang sering diilustrasikan ya, seperti dia ada terang kecil, tapi dia mengabaikan. Dia lagi tersesat di hutan tengah malam, sudah ada terang kecil, tapi dia mengabaikan. Dia memakai jalan sendiri. Dia memakai jalan sendiri. Nah, jadi penting untuk orang merasa ingin tahu apa haus kebenaran. Apa sih? Kita sebagai orang Kristen harus ngapain sih? Apa sih yang diceritakan, yang dikhotbahkan? Ya. Kita harus ada rasa ingin tahu, lapar haus kebenaran. Dan Tuhan Yesus berjanji, kalau kita lapar haus kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Tuhan akan memenuhi. Ya, kalau seseorang respon dengan terang yang kecil, maka Tuhan akan memberikan terang yang lebih besar. Ya, jadi perlu, ya, bukan saja buat kita orang Kristen. Ini kenapa saya bilang sangat penting. Ini penting juga buat orang-orang di luar sana yang belum percaya. Kalau mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka juga tidak bisa mengerti. Mereka tidak akan bisa diselamatkan. Tapi kalau mereka ingin tahu mengenai kebenaran, yang benar yang mana sih? Kenapa bisa ada begitu banyak agama di atas muka bumi? Apakah semuanya jalan menuju ke surga? Apakah benar sesuai ada pepatah banyak jalan menuju ke Roma? Apa benar semua agama itu pasti benar? Ya. Kalau seorang lapar haus kebenaran, rasa ingin tahu, mereka akan berusaha mencari. Masa sih semua jalan menuju kebenaran? Apalagi kalau seorang itu misalnya ada seorang yang saintis, suka sesuatu yang logis gitu ya. Kita semua sudah pernah belajar matematika ya kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2, pasti 2. Ya nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 1 3/4. Ya kalau kita jawab 1 3/4 ya pasti kita bilang salah. Betul ya? Kalau mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2,01, ya salah juga. Ya, jadi nggak ada jawaban lain. 1 tambah 1 ya pasti sama dengan 2. Nah dari situ kita sebenarnya
sudah tahu bahwa ada hukum yang mutlak, ya, ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ya, nah, contoh kedua misalnya, dimanapun di seluruh dunia, kalau seseorang itu membunuh seseorang yang tidak bersalah, maka pasti dia dalam hukum dia bersalah. Nah, itu sudah bisa membuat kita mengerti bahwa ada suatu hukum yang mutlak, bukan semuanya itu relatif. Oh, semua kebenaran relatif, ya benar menurut kamu belum benar menurut saya. Enggak, ada hukum yang mutlak. Siapa yang menciptakan rumus matematika? Apakah manusia? Tidak, manusia hanya menemukan. Siapa yang menemukan bahwa ada hukum moral di seluruh dunia? Bahwa membunuh seseorang itu adalah salah, adalah kriminal. Dan semua orang sudah tahu, ya, membunuh itu salah. Jadi ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan di atas muka bumi ini. Nah, masalahnya adalah kita mau tahu nggak? Nah, ada lapar haus kebenaran nggak? Kalau orang lapar haus kebenaran, Pak Sembara Suhaito sering mengatakan pasti ketemu kekristenan, pasti. Ya, karena kekristenan adalah agama yang sangat logis. Nah, jadi lapar haus kebenaran itu adalah syarat pertama seorang itu bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah tidak mau tahu, udahlah, pokoknya datang hari Minggu, yang penting siapin duit kolektor, ya, siapin suara. Nah, jadi nanti kalau itu nyanyi, nah, itu Pak Jeffrey dari semangat ya, nyanyi, saya nyanyi, ternyata suaranya, nanti Pak Jerry lihat, wah, si contoh Pak Sarasi, wah nyanyinya suaranya aduhai, atau mungkin yang sudah punya ini diberkati Tuhan luar biasa, nanti kasih persembahan tulis besar-besar dari Sister Hendra, supaya Pak Jerry lihat, persembahannya Bro Hendra ini luar biasa, ya. Bukan, ya. Jadi kita mau setiap kali kita berjemaat, ya, setiap kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita harus ada rasa lapar ini tahu kebenaran. Mungkin kita sudah tahu nih, misalnya contoh kayak ini, ya, ayat yang kita barusan baca, kita sudah tahu, tahu lah, nanti tahu, ya, bukan menabur, nanti ada 4 tanah, gitu ya, ada tanah yang bagus, ada tanah berbatu-batu, tanah yang bersenamburi, udah tahu. Nah, orang seperti ini tidak mungkin bisa bertumbuh. Dia merasa cukup. Ya, kalau kita lapar haus kebenaran, kita baca Alkitab berapa kali, itu pasti ada sesuatu yang baru, pasti ada yang baru. Tuhan pasti singkapkan lagi, memberikan pengertian kepada kita sesuatu yang iya ya, mestinya harus begini. Tapi kalau kita nggak mau tahu, bodoh. Yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, mati masuk surga. Apa benar? Nanti kalau ada orang tanya, gimana kita? Kamu kenapa bisa percaya sama Tuhan yang mati tergantung di atas kayu telanjang ini? Itu Tuhan atau manusia? Saya nggak ngerti. Taunya apa? Dia pokoknya ke gereja. Agamanya apa? Kristen. Ini KTP-nya Kristen. Tapi tidak mengerti. Ya. Jadi untuk mengerti kebenaran, langkah pertama kita harus lapar, haus akan kebenaran, ingin tahu, ya. Nah, itu yang membuka pintu supaya kita bisa mengerti kebenaran. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita harus bisa mengerti kebenaran? Yang kedua adalah seorang itu harus lahir baru. Ya, harus percaya Tuhan Yesus itu. Dia percaya bahwa dirinya orang berdosa, dia mengakui dan dia menerima karya penyelaman Tuhan di atas kayu salib. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikan dia, sekarang dia hidup bagi Tuhan. Nah, orang yang sudah lahir baru itu akan menolong dia untuk mengerti kebenaran yang selanjutnya. Ya, jadi sama seperti para rasul ini adalah orang-orang yang sudah mengerti kebenaran. Ya, jadi mereka sudah lahir baru. Dan itu sebabnya mereka ingin tahu. Ya, mereka ingin tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka tanya, apa sih artinya perumpamaan itu?
Tapi bagi orang yang tidak lahir baru, nggak bisa mengerti kebenaran. Ya, kalau bapak ibu saudara sering nonton YouTube gitu ya, perdebatan antara banyak ya di YouTube, perdebatan Muslim dengan kitab Kristen gitu ya. Nah, Muslim juga kebanyakan muslim Alkitab kita, tetapi tidak mengerti. Ya, dia mencari ayat-ayat yang kontroversial gitu ya, yang mereka tidak mengerti. Ya, salah satu yang apologet Muslim yang terkenal yang sudah meninggal gitu ya, Zakir Naik, itu juga sering kali dalam setiap dia berkeliling seluruh dunia, dia pakai ayat-ayat yang kontroversial, ya, yang kelihatannya itu ini Kristen ini salah nih, ini buktinya nih, dia sering pakai ayat-ayat itu. Tapi sebenarnya kalau dia lahir baru, dia mempelajari firman Tuhan dengan baik, maka itu akan dibukakan buat dia. Dia akan mengerti kebenaran. Tapi masalahnya dia sudah tahu, dia sudah bilang, oh saya sudah baca Alkitab orang Kristen, banyak salahnya itu. Belum lagi yang di Indonesia begitu banyak ya. Tapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Mereka tidak lahir baru. Mereka hanya bisa mengutip ayat, cari ayat. Tapi mereka sebenarnya tidak mengerti. Nah, itu faktor kedua yang kita mesti perhatikan. Nah, pertanyaannya, kita sudah lahir baru atau belum? Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah percaya bahwa Yesus itu mati menggantikan kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita pasti akan mengerti kebenaran itu sedikit demi sedikit. Tadi yang poin yang pertama, ada rasa lapar haus kebenaran. Ya, kalau kita nggak punya rasa lapar haus kebenaran, mungkin bisa dipertanyakan gitu ya, dia sudah lahir baru atau belum sih? Ya, karena orang begitu sudah sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti kepingin tahu lebih lagi. Kenapa? Karena dia sudah melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mengasihi dia, sudah rela mati memberikan semuanya buat dia. Bagaimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu rela dipukul, dihina, sampai begitu rupa, ditelanjangin, dan dia harus mati dengan cara yang sangat, istilahnya dalam tanda kutip, sangat tidak terhormat. Itu sebenarnya salib kan adalah hukuman mati yang digunakan untuk penjahat. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya dianggap mereka yang menyalibkan itu seorang penjahat. Nah, seorang yang sudah lahir baru, dia mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus dari kayu salib. Tidak mungkin dia dapat ingin mengenal kebenaran, tidak mungkin. Ya, pasti dalam hatinya muncul, aku ini ingin kenal ini firman Tuhan ini. Aku ingin mengerti kebenaran firman Tuhan. Pasti ada suatu kerinduan seperti itu. Ya, tadi kita baca di Kisah Para Rasul pasal 8 tadi. Sida-sida dari Ethiopia ini, waktu Mbak Suwento ke sini, beliau menyatakan ya, ada ribuan kilometer antara Ethiopia sampai ke Yerusalem. Ini karena apa? Rasa lapar haus kebenaran. Dia belum lahir baru, tapi dia ada rasa lapar haus kebenaran, sehingga dia rela ribuan kilometer dia harus ke Yerusalem. Dan ternyata Tuhan menggenapi Matius 5 tadi. Orang yang lapar haus kebenaran pasti akan dipuaskan, pasti. Akhirnya waktu dia pulang dari Yerusalem, Tuhan utus Filipus. Ya, Tuhan utus Filipus untuk mendekati mereka. Dan sida-sida ini ditanya sama Filipus, barusan baca ya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Ini kata-kata pertama, kalimat pertama Filipus kepada sida-sida yang lagi berjalan pulang. Kalimat pertama, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jadi yang pertama itu ya, ada begitu banyak ya orang ya, sedikit menyimpang lagi. Begitu banyak orang membanggakan, saya sudah selesai baca Alkitab, sudah 10 kali. Saya sudah selesai baca Alkitab, itu kejadian Wahyu dari kecil. Pertanyaannya adalah seperti itu, mengertikah
Tuhan, apa yang Tuhan baca? Kalau cuma baca doang, mungkin anak-anak SD yang baru belajar baca bisa baca. Ya, tapi masalahnya bukan cuma baca doang. Mengertikah kita akan kebenaran firman Tuhan ini? Ya, jangan cuma bisa cerita ke orang lain, oh ini ceritanya begini. Tapi mengerti nggak kita? Nah, itu perlu lahir baru. Nah, lahir baru itu membuat orang itu bisa bertumbuh, ya. Jadi dia bisa mengerti kebenaran selanjutnya, ya. Dia akan mencari lagi, ya. Tuhan sediakan terang itu buat kita. Masalahnya kita mau nggak mencarinya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita perlu fokus. Nah, ini yang penting. Perlu fokus. Ya, saya diizinkan untuk ngajar di remaja ya, di bawah. Nah, memang seringkali anak-anak itu fokusnya gampang berubah, ya, gampang sekali. Saya berani tegas sama mereka, gitu ya. Saya berani tegas. Jadi kalau mereka bicara, gitu saya berhenti, gitu kan. Jadi kalau mereka berhenti, baru saya bicara. Dulu waktu pembala dulu mempercayakan saya mengajar di remaja di Grafe, saya juga melakukan hal yang sama. Ya kalau mereka bicara, saya berhenti. Kalau mereka berhenti, saya bicara. Karena fokus itu penting. Nah, gimana? Pembala Sweden juga sering juga, ya. Kenapa beberapa waktu yang lalu pembala Sweden juga menceritakan kalau di Grafe itu jemaat yang di belakang harus lihatin yang di depan, gitu kan? Harus yang di depan, yang lihat yang di depan buka handphone, buka Facebook, buka WA, Instagram, atau lagi buka kitab. Ya. Nah, saya nonton juga di Grafe juga ada yang anak-anak muda, gitu ya. Lagi khotbah dari awal kebaktian mulai sampai akhir handphone terus, YouTube, ya. Terus apa itu TikTok. Jadi sambil kebaktian nontonin aja. Nah, apa gunanya mereka di gereja? Ya nanti keluar mempermalukan lagi nama Tuhan. Nggak ngerti apa-apa. Jadi perlu untuk fokus itu penting, ya. Kita harus mempersiapkan hati kita, ya, supaya kita fokus, supaya kita mengerti, ya. Karena iblis itu paling tidak suka dengan orang mengerti kebenaran firman Tuhan. Paling nggak suka. Kita tahu musuh kita itu, iblis itu diciptakan jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih kuat dari kita. Ya, dia bukan nggak tahu Alkitab. Sehebat-hebatnya manusia jago Alkitab, dia lebih jago. Ya, dia sudah hidup ribuan tahun. Kita kan nggak sampai 1000, 100 saja nggak sampai. Ya kan? Dia sudah punya pengalaman begitu banyak. Dia ngerti setiap kali Tuhan berfirman, dia tahu dia ada di situ. Ya, justru yang dia takutkan adalah orang Kristen itu ngerti kebenaran. Itu yang paling dia takutkan. Kenapa? Kalau orang Kristen sudah tahu kebenaran, sudah ngerti, wah, dia pusing. Nanti dia kasih pencobaan apa? Orang Kristen, oh, firman Tuhan tidak ngomong begitu. Maksudnya Tuhan begini. Kita lihat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, 3 kali itu Tuhan Yesus dicobai. Semua Tuhan Yesus kalahkan. Iblis itu dengan apa? Ada tertulis. Tuhan Yesus saja di atas muka bumi waktu dia dicobai mengalahkan setan dengan ada tertulis. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jadi setan itu paling takut dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita baca Efesus pasal 6, salah satu senjata kita yaitu pedang roh. Pedang roh itu artinya apa? Firman Tuhan. Kita katakan. Setan paling takut kalau orang Kristen itu ngerti kebenaran. Paling takut. Dia tahu dia akan dikalahkan dengan firman Tuhan. Dan kita ingat Tuhan Yesus waktu dicobai, ada pencobaan yang kedua, atau yang ketiga, karena urutannya agak berbeda antara Matius dan Lukas. Tuhan Yesus, iblis berkata begini,
lemparkan, jatuhkan dirimu ke bawah, karena ada tertulis. Iblis pakai ada tertulis, malaikat akan datang menopang engkau sehingga engkau tidak akan terangkuk kepada batu. Iblis pakai ayat Alkitab. Nah, kalau orang Kristen tidak ngerti kebenaran firman Tuhan, ayatnya saja tidak tahu di mana, saya tebak ujungnya apa. Nah, itu kebenaran, mengerti kebenaran itu sangat luar biasa. Waktu iblis bilang, karena ada tertulis, nanti malaikat akan datang menopang engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ada tertulis kan? Kenapa kok Tuhan Yesus bilang ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allah? Karena Tuhan Yesus tahu iblis itu cuma ngutip doang, tapi dia tidak mengerti maksud ayat itu. Dan dia menyimpangkan arti ayat itu, sehingga membuat orang, kalau mungkin manusia seperti kita, iya ya, Tuhan Yesus bilang gitu, udah aku lompat aja itu kalau manusia. Tapi Tuhan Yesus ngerti konteksnya, Tuhan Yesus ngerti maksud ayat itu, dia paham, dan dia bisa balikkan lagi. Nah, begitu banyak orang Kristen juga saat ini juga nggak ngerti kebenaran. Contohnya nih, waktu kemarin COVID, ada ayat yang sangat keren di waktu COVID itu. Mungkin Bapak Ibu saudara tahu, itu Mazmur 91. Ya. Walaupun 10.000 orang rebah di sebelah kananku, aku tidak akan, aku pasti lewat. Tapi nyatanya, apakah tidak ada orang Kristen yang mati karena COVID? Banyak. Tapi yang ngetren kan ayat itu, main kutip aja, tapi nggak mengerti konteksnya apa, nggak mengerti maksud ayat itu apa. Nah, itu bahaya sekali. Ya, iblis itu paling senang udah kalau sudah tahu orang itu tidak mengerti. Nah, itu penting buat kita mengusahakan supaya kita mengerti kebenaran, perlu fokus. Ya. Kemudian untuk bisa mengerti kebenaran, ya, yang langkah berikutnya adalah kita perlu ada yang ngajar. Ya, perlu ada yang mengajar. Jadi walaupun seseorang itu sudah lahir baru, ada rasa lapar haus kebenaran, sudah fokus, tapi nggak ada yang ngajar. Bagaimana? Mau mengerti apa kalau nggak ada yang ngajar? Ya, makanya itu waktu Filipus bertanya kepada siga-siga itu, mengerti Tuhan apa yang kau baca? Kemudian apa jawabannya? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku, tidak ada yang mengajari aku? Ya, di situ kata membimbing itu kata bahasa Yunani hodegesi, artinya memimpin jalan, leading the way, guide. Ya. Jadi kalau kita mau mengerti kebenaran, selain kita harus lahir baru, kita harus punya rasa lapar harus kebenaran, kita fokus, dan kita juga perlu ada yang membimbing. Karena itu kita tahu Matius 28 ayat 19-20, Tuhan Yesus memberitahu kepada para rasul, ada perintah namanya amanat agung itu ya, kita bisa tahu. Pergilah jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka. Jadi generasi pertama dari Tuhan Yesus, yaitu para rasul, sudah diberi tugas untuk mengajar. Ya, diberi tugas untuk mengajar. Jadi ada yang kalau kita di gereja karismatik gitu ya, banyak yang selalu berkata begini, kok saya sudah belajar sama Roh Kudus. Keren banget, belajar sama Roh Kudus. Belajarnya apa? Tuh, neraka itu ada loh. Mau tahu Pak dari mana? Iya, itu ada anak kecil umur 7 tahun dibawa Tuhan ke neraka. Oh begitu ya? Iya loh, harus percaya loh. Neraka itu ada, surga juga ada. Ada. Itu anak itu juga dibawa ke surga. Waktu dia di neraka juga dia lihat iblisnya nyiksa orang-orang yang masuk neraka. Wah, ada yang digergaji, ada yang lidahnya ditarik, dipotong. Kenapa harus dipotong? Karena suka bohong.
Tapi Matius 28 ayat 9 dan 20 itu tidak berlaku. Tapi Tuhan melanggar sendiri kebenaran firman. Dan itu tidak mungkin. Tidak. Jadi Tuhan dari awal sebelum dia naik ke surga, dia sudah kasih tahu sama murid-muridnya, ajarlah mereka. Jadi pengajaran itu diestafetkan terus. Ya. Jadi tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, ajaran itu teruskan. Nah, sampai kepada kita. Kita tahunya dari mana ajaran para rasul? Dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Jadi tidak ada seorang pun yang bilang belajar dari Roh Kudus itu nonsense. Ya, dia pasti belajar dari orang lain. Ya, tak mungkin dia belajar dari orang. Ya, apa yang dia tahu itu tahunya juga dari orang. Ya, salah satunya contohnya, bagaimana kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Pasti ada orang yang kasih tahu kita. Bukan Anda belajar dari Roh Kudus, Anda belajar dari Roh Kudus, saya berdoa. Ayo kita semua berdoa. Oke, bahasa roh, bla gitu. Terus datang gitu, sosok putih, semuanya putih. Bilang akulah Yesus. Enggak percaya? Ada pengajaran yang Tuhan sudah taruh, ya, sudah berikan kepada para rasul, dan para rasul tulis juga. Itu Alkitab yang dilatih. Ya, Tuhan mau ada yang mengajar, harus ada yang mengajar. Ya, jadi supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, dari dulu memang Tuhan sudah di Perjanjian Lama pun juga sama. Ya, para imam itu ditugaskan untuk mengajar orang Israel akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap harus mengajar. Bukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada 12 rasul ini bukan hal yang baru banget gitu ya. Bukan. Itu memang harus diajar. Memang harus diajar. Ya, perlu ada yang belajar, perlu ada yang mengajar. Jadi nggak bisa. Nah, siapa yang bisa mengajar? Ya mungkin kita bisa buka di ayatnya, ayat 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang kedua. Ini salah satu syarat ya bagi seorang pengajar. Ayat 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Di situ ada kata usahakanlah. Ya. Yang dalam bahasa Indonesia ini artinya harus sungguh-sungguh, tekun. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Berusahalah sungguh-sungguh supaya engkau layak, untuk menunjukkan dirimu engkau layak di hadapan Allah. Nah, di situ ada kata-kata ayat terakhir, bagian yang terakhir ayat 15 tadi. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu artinya rightly dividing the truth. Jadi dengan tepat membagi kebenaran firman Tuhan. Ya, dan itu dikatakan usahakanlah. Jadi seorang yang mau belajar, mau mengajar, dia harus benar-benar belajar. Bukan orang yang ya kalau yang saya tahu ya dari dulu dari tempat yang lama gitu ya. Pokoknya Anda rajin baca Alkitab, Anda boleh berdiri di atas mimbar, boleh khotbah. Tidak peduli Anda tidak mengerti latar belakang dari surat itu, kepada siapa, sejarahnya bagaimana, ya konteksnya bagaimana, bahasa Ibrani Yunani-nya bagaimana. Tidak perlu tahu, pokoknya Anda sudah rajin baca Alkitab, Anda boleh berdiri di atas mimbar, boleh khotbah. Dan ini sangat melanggar kebenaran firman Tuhan. Seorang pengajar itu harus belajar dulu. Ya, bukan sembarang orang naik terus ngomong ngocek segalanya. Ya pasti ngawur. Dia mengandalkan apa? Karisma. Makanya ada muncul karismatik. Yang dipentingkan apa? Wah, bagaimana membuat orang bisa ketawa terbahak-bahak. Yang penting apa? Yang bisa penting bisa gini ya. Wah, luar biasa. Nah, terus
ini apa? Mukjizat. Ya. Ini orang lumpuh berjalan. Ada settingan ya, orangnya naik ya. Sebelum masuk dia duduk dulu di atas kursi roda terus dorong gitu ya. Semua settingan. Naik di atas, wah seolah-olah baru belajar jalan. Jadi yang ditonjolkan apa sebenarnya? Ilmunya apa? Nggak ada. Ya, jadi perlu seorang yang ingin mengajar Quran firman Tuhan harus belajar dulu. Ya, dia harus jadi murid dulu baru bisa memuridkan. Kalau dia tidak mau merendahkan hati menjadi murid, nggak pernah belajar, ya jangan mengajar. Ya, itu puji Tuhan di BK cukup tegas ya. Jadi seorang yang mau mengajar firman Tuhan harus belajar dulu. Gak bisa asal, ya gak bisa asal. Oh Anda karena punya duit banyak. Oh Anda karena sudah sering baca Alkitab terus Anda boleh berdiri di atas mimbar khotbah. Tidak, perlu belajar, perlu mengerti. Ya ini sedikit ini ya. Waktu semester yang kemarin Pak Gembala Suwento sama Pak Gembala Indu sempat sedikit nadanya tinggi gitu ya pada waktu acara pembukaan kelas STT ya, Kids. Kenapa? Karena pada semester sebelumnya banyak mahasiswa yang kiranya ya kurang memuaskan. Bahkan misalnya ambil 10-nya itu kebakaran. Bukan kebakaran di Amerika itu, bukan. Nilainya di bawah. Nah, seperti ini juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana mereka menyerahkan diri, ingin melayani Tuhan, ingin mengajar, tapi waktu belajar, mereka nggak mau belajar. Sibuk dengan yang lain. Nah terus jemaatnya mau diajar apa kalau misalnya ada orang datang? Kalau tidak mengerti kebenaran. Nah, ya itu penting ya. Jadi seorang pengajar itu perlu belajar. Nah, ya jadi saya ulang sekali lagi. Jadi supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, yang pertama kita harus punya rasa lapar haus benar. Yang kedua kita harus lahir baru. Sesungguhnya kalau orang yang sudah lahir baru pasti muncul dari hatinya kepingin tahu kebenaran, kepingin kenal Tuhannya, kepingin kenal firman-Nya. Pasti kepingin lagi. Sudah tahu ini, ingin tahu yang lain. Ya, kita sudah tahu 3 doktrin misalnya tentang keselamatan, tentang gereja, tentang Alkitab. Kita juga mau yang tahu yang lain. Bagaimana soal akhir zaman? Ya, kita pasti kepingin tahu, pasti ingin tahu. Jadi itu yang harus kita mengerti. Jadi kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan itu harus ya. Karena sekali lagi musuh kita itu bukan darah dan daging, Alkitab katakan. Musuh kita bukan sesama kita manusia, bukan. Musuh kita itu roh-roh di udara yang juga mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Ya, dan kita perlu sekali untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi mengerti kebenaran firman Tuhan itu kebenaran yang dari mana? Yang mulai dari mana? Ya kita mulai dari dasar. Ya mungkin kita bisa lihat di Mazmur pasal 11. Mazmur pasal 11. Ayat yang ketiga. Ini mungkin sudah sering didengar. Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya, jadi dasar itu penting. Dasar itu penting. Ya kita bersyukur kita punya 3 doktrin yang cukup kuat. Ya. Sebelum saya ketemu dengan kebenaran di kafe gitu ya.
Jadi saya dari karismatik. Ya, sudah tahu lah kalau sudah karismatik ya. Saya pemain musik. Waktu itu main bass. Main bass. Terus kalau sudah karismatik, bahasa roh itu adalah hal yang biasa. Ya, bahasa roh, penglihatan, ya segala macam itu. Saya sudah pernah. Jadi kalau orang bilang saya ngalamin loh, saya juga ngalamin. Saya bahasa roh, saya juga bahasa roh. Saya dapat penglihatan, saya dapat penglihatan. Bukan mimpi kok, saya dapat penglihatan. Dengar suara, saya dengar audible seperti orang ngomong. Pernah. Tapi makin kesana, makin saya lihat, tuh, kok sepertinya berbeda ya, karena saya juga baca Alkitab gitu. Saya mulai berpikir, ini kok ada yang nggak cocok. Saya dengar begini, suara seperti suara A misalnya. Tapi yang lain juga katanya dengar pada topik yang sama tapi artinya berbeda. Saya jadi mikir, kok sama-sama punya Roh Kudus katanya, sama-sama bahasa roh. Saya dengar suara begini artinya, kok situ juga bilang artinya begitu. Ini Tuhannya pelintan atau gimana? Nah, saya mulai pikir. Nah, akhirnya saya ketemu. Pertama udah langsung ketemu. Berapa ya? Saya ketemu dulu dengan Ivo. Ya, saya dengar korbannya Pak Stephen kok. Oh, ini yang benar. Gak mungkin dong. Sama-sama ada Roh Kudus. Roh Kudus ngomong ke Mas Rasi, arti ayat ini begini. Roh Kudus ngomong ke saya, artinya begini. Nah, Roh Kudus ngomong ke lagi, artinya begitu. Jadi yang mana? Kita ikut yang mana? Nah, akhirnya berubah. Oh, lihat dulu dong. Mas Rasi ini duitnya berapa? Oh, duitnya dia cuma 1 miliar di bank. Oh, panitia berapa? 5 miliar. Wah, berarti yang benar yang pakai itu dong. Buktinya apa? Oh, duitnya lebih banyak. Pasti dia yang lebih benar. Enggak. Lah, fungsi itu sama-sama Roh Kudus bener kan? Bener kan? Betul ya. Ketiganya begitu dong. Pas Rasi, Roh Kudus ngomong ayat ini artinya A, gitu ya. Roh Kudus ngomong sama Mariki. Bukan, ayat itu artinya B loh. Terus orang gimana taunya? Mau sama-sama Roh Kudus? Kita ditanyain, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Hari itu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Loh, berarti sama dong. Mestinya sama dong. Akhirnya bingung kan orang. Nah, cara kedua, ya sudah. Kalau itu dilihat dulu. Kalau memang benar kan, pasti Tuhan berkati dong. Ya kan? Masa kalau salah diberkati, pasti kalau benar pasti diberkati. Ya, lihat rekeningnya. Kalau nggak rekeningnya nggak bisa. Oh, lihat mobilnya dong, lihat mobilnya. Nah, prestasi mobilnya, oh jam lama ya, jam kapsul. Saya bikin kapsul gitu ya. Hari ini apa? Wah, keluar merek baru. Wah, ini pasti. Nah, jadi orang jadi menyimpang gitu. Sudah mulai menyimpang. Nah, akhirnya saya lihat, wah, ini nggak benar ini. Pasti ada sesuatu. Nah, akhirnya di inform saya mendapat mengerti, mulai ngerti. Saya belajar terus, lapar haus kebenaran, cari terus. Sampai akhirnya teman saya ini satu gereja ya. Jadi Gembala Rian yang di Semarang sama penginjil Lombok yang di Batam itu kita dulu satu gereja gitu ya. Jadi paman saya punya gereja dan mereka jadi pengajar di sana. Dan akhirnya mereka ketemu dulu dengan Rafe dan mereka kasih tahu saya, kasih bukunya Pak Suento ya. Saya mulai baca. Dan dari situ, wah, ini udah benar. Ya, jadi mulai saya berubah. Nah, jadi dari situ kita mengerti ya. Jadi Tuhan pakai itu proses.
bagaimana kita merespon kebenaran. Kalau kita nggak ada respon, ya gitu ya. Cuma seringkali saya pernah bilang sama Gembala Stephen gitu ya, saya sempat ini sebenarnya dalam hati. Saya bilang sama Gembala Stephen, ya ininya apa namanya, Bapak sudah lebih dulu mengerti kebenaran. Walaupun memang secara usia saya lebih tua dari Pak Gembala Stephen gitu ya, tapi saya ininya beliau walaupun lebih muda dari saya, tapi sudah tahu kebenaran dulu. Dan saya orang yang tidak melihat kebenaran itu bukan, oh Anda lebih muda dari saya, oh nggak mau dengar saya lebih tua, pengalaman kerjanya. Enggak, mau tua mau muda, kalau memang dia lebih mengerti kebenaran firman Tuhan, saya akan belajar. Kalau beli siapa, mau lebih kaya mau lebih miskin, dan bukan masalah buat saya. Yang penting Anda mengerti kebenaran firman Tuhan, saya akan belajar dari Anda. Nah, jadi perlu mengerti kebenaran itu, dan kita perlu punya rasa lapar haus kebenaran. Mulai dari hal yang awal, dari hal yang dasar. Paling tidak mulai dari 3 doktrin itu, ya keselamatan misalnya, keselamatan. Kita perlu tahu ya keselamatan itu bagaimana. Apakah kita diselamatkan diganti dosa kita diganti hanya satu-satu, atau keseluruhan? Apakah perlu kita selalu mengaku dosa supaya kita masuk surga? Ya, jadi perlu ya mengerti kebenaran supaya bisa ke surga. Itu bagaimana caranya? Apakah ya soal keselamatan kan orang jatuh ke dalam 2 sisi ya, kebiasaan jatuh ke dalam 2 sisi yang ekstrim. Yang pertama, karena kita sudah diselamatkan, maka kita bebas. Udah percaya Tuhan Yesus, udah selesai, pasti masuk surga. Udah. Setelah itu apa? Bebas. Saya mau ngapain? Bebas. Kan sudah diampuni, sudah diganti. Ya, Tuhan Yesus sudah mati menggantikan semua dosa saya. Dosa kemarin, sekarang, besok, sudah diganti. Udah selesai. Sudah percaya Tuhan Yesus, sudah, baptis sudah pasti masuk surga. Udah dong. Jadi perlu nggak baca Alkitab? Oh nggak perlu. Sudah kamu sudah diampuni kok. Berjemaat, oh nggak perlu. Kamu sudah diampuni. Terus apakah benar seperti itu? Kalau sudah diampuni semua, berarti kita free man, bebas ngelakuin apa? Mau minum alkohol, oh silakan. Mau merokok, silakan. Mau apa lagi? Bebas. Nah, itu sisi yang satu. Ya. Ekstrem yang satunya berkata beda lagi. Nah, kita mungkin ada yang tahu. Supaya kamu masuk surga, bukan cuma percaya, harus sempurna seperti Bapa. Ayatnya ada tuh Matius 5. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Ayo harus sempurna. Kalau kau nggak sempurna nggak bisa masuk surga, walaupun kau percaya Tuhan Yesus. Karena ujung-ujungnya begini. Semua yang dulu perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama bisa masuk surga asal mereka berbuat baik sama sesama. Bisa masuk surga. Nah, ini dua ekstrim yang kita perlu tahu. Ya, ketika orang sudah percaya sebenarnya, akhirnya katakan kita sudah diganti, hati kita yang lama sudah diganti dengan hati yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Tuhan diberikan tinggal di dalam hati kita. Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya dia akan berusaha mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia akan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang seharusnya. Dia bisa gagal, bisa. Tapi dia akan bangkit lagi. Yang misal dikatakan 7 kali orang benar jatuh, bangun. Never give up. Ya. Mengalahkan kedagingan itu butuh perjuangan. Ya. Tapi orang yang sudah lahir baru, dia pasti kepingin menyenangkan Tuhan. Kepingin. Kenapa? Dia tahu Tuhan itu sudah mati buat saya. Ya. Tuhan sudah kasih semuanya buat saya.
saya nggak bisa kasih semuanya ke dia. Pasti akan berusaha hidup sempurna. Jadi kalau kita ngerti konteksnya, waktu Tuhan bilang dalam kau sempurna seperti Bapa di surga sempurna, itu bukan apa kita harus sempurna supaya bisa masuk surga. Itu adalah karakter orang-orang yang nanti akan ke surga. Jadi orang yang ingin berusaha menyenangkan Tuhan. Dia berusaha sesempurna mungkin melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia jatuh, pasti jatuh. Dan dia mengandalkan kebenaran Tuhan Yesus. Tapi buktinya orang yang sudah lahir baru, dia kan kepingin terus hidup memperbaiki diri, lapar haus kebenaran, kepingin tahu kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma buat konsumsi otak kita, tapi buat kita hidup makin lama makin menyerupai Tuhan. Di 2 Korintus dikatakan kita akan dirubah makin lama makin menyerupai Tuhan. Ya, pertanyaannya kita sudah menyerupai Tuhan atau belum? Berapa banyak karakter kita sudah dimatikan? Apakah kita selama ini cuma gembar-gembor? Oh, saya gereja paling alkitabiah. Orang kan juga lihat hidupmu alkitabiah tidak? Oke, pengajaran kita alkitabiah, paling alkitabiah. Nah, hidupnya gimana? Yang keluar sumpah serapah, ya, mengutuknya orang lain, ya berarti kita masih harus memperbaiki diri. Seorang yang sudah lahir baru, pasti dia akan berusaha hidup seperti yang Tuhan mau. Ya, bukan dia berusaha sempurna supaya masuk surga, bukan. Tapi dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan berusaha sempurna mungkin. Di Yakobus 2, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Yakobus jelas menyatakan. Di situ ada orang yang bilang sama Yakobus, aku punya iman loh. Ya, tapi Yakobus bilang, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Kamu tunjukkan imanmu. Ya, banyak orang cuma bisa ngomong, oh saya percaya Tuhan, saya percaya Yesus, Yesus sudah mati buat saya. Oke, saya selamat, selesai, ada tugas. Makanya di Filipi dikatakan kerjakanlah keselamatan. Jadi sudah selamat dulu. Makanya Alkitab katakan kerjakan keselamatanmu. Sudah selamat dulu. Bukan mengerjakan dulu baru selamat, bukan. Tapi selamat dulu baru kita mengerjakan keselamatan itu. Adalah hidupmu perpadanan dengan Injil Kristus, itu kata Paulus. Berusaha hidup kita semirip mungkin dengan Tuhan. Ya. Masih banyak ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mau ini ya kita ada lepas nanti bulan April. Nah, itu 3 doktrin. Ya, itu sangat penting. Ya, kenapa kita gereja yang gereja kita harus lokal, kita berjemaat lokal, kita bukan berjemaat universal atau A. Ya, kita dengan orang Kristen lain di luar Petra itu adalah saudara seiman, tapi kita bukan satu kubu itu satu jemaat. Ya, harus lokal, karena kata jemaat itu artinya dipanggil keluar untuk berkumpul. Ya, jadi yang kumpul itu namanya jemaat. Itulah tubuh Tuhan. Kita ini tubuh Tuhan. Ya, tapi yang di luar kita bukan tubuh Tuhan lagi, tapi saudara seiman. Ya, keluarga yang bisa dikatakan keluarga Allah. Nah, kita gereja adalah gereja independen. Ya, kita bukan hierarki. Kita tidak tunduk kepada gereja yang ada di atas. Tidak. Kita semua dalam posisi yang sama. Ya, kecuali itu memang tunas, ya, tunas masih bergantung. Tapi kalau sudah ini adalah independen. Nah, jadi kita tidak mengenal arti sinode. Nah, kemudian jemaat adalah pemegang keputusan terakhir. Itu kenapa kita sering voting. Alkitab kalau Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul, keputusan semua dibuat berdasarkan voting. Ya, karena keputusan terakhir final itu ada di voting. Ya, jadi sebenarnya Alkitab secara tidak langsung memberikan dasar buat demokrasi.
Ya, jadi Alkitab sudah memulainya lebih dulu. Jadi keputusan final dari seorang gembala itu mengarahkan semangat. Nah, kalau waktu Gembala Swento datang ke sini, beliau mengatakan kalau yang ngerti kebenaran itu hanya berapa? 5 ya, atau 10. Nah, kalau Tuhan tambahkan lagi, bisa mengimbangin apa enggak? Nah, kalau seorang gembala atau penginjil yang ditempatkan Tuhan di sana, ya harus membimbing jemaatnya supaya lahir baru. Semakin banyak lahir baru, orang yang lahir baru, maka keputusannya kan semakin alkitabiah. Karena yang banyak kan orang yang lahir baru. Tapi kalau yang nggak lahir baru, yang nggak ngerti kebenaran apa-apa, ikut voting, ya hancur lah. Ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapainnya. Jadi tugas seorang gembala, penginjil adalah berusaha supaya jemaat lahir baru. Jadi apa tujuan kita mengerti kebenaran firman Tuhan? Yang pertama adalah memberitakan Injil. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita mau ngomong Injil apa? Adanya nanti Injil kemakmuran. Oh, kalau Tuhan kalau engkau percaya Tuhan, engkau akan diberkati, pasti berlimpah lah. Ya, teman saya yang di Kelapa Gading yang buka jemaat, itu dia mencanangkan 1 tahun kasih sembako. Siapa yang mau datang, silakan. Tujuannya apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Setahun loh, ini sudah jalan bulan ketiga. Setahun mereka ngadain sembako. Jadi setiap kali jemaat pulang sudah disediain sembako udah. Kita kalau mau ada donatur, ya, mau jemaatnya banyak, gampang, ya kayak tadi kasih sembako, umumkan, viralkan. Ada pembagian sembako GBI Petra. Siapa yang nggak datang? Ini gereja seberang pasti datang. Ya nggak? Setahun lagi. Siapa yang nggak mau? Ntar dasar lainnya apa? Yang waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Wah, ini dikotakan terus. Gereja itu harus nyontoh seperti Tuhan Yesus katakan. Apa Tuhan Yesus bilang apa? Waktu mau kasih makan 5.000 orang, kamu harus memberi mereka makan. Kasih dong. Jangan cuma ngomongin firman, khotbah mulu. Kasihnya mana? Nah, akhirnya mereka masuk ke daerah-daerah seperti Papua. Ya, mereka datangnya bukan bawa kebenaran, enggak. Ayo sekolah gratis, ayo siapa ayo. Yang anaknya masih belum sekolah, belum ngerti, ayo. Jadi bukan sekolah gratis. Maksudnya bagus, maksudnya baik, tapi caranya salah. Jadi nanti mereka ke gereja kenapa? Anaknya sudah sekolah gratis, masa dia nggak ke gereja sih? Nggak enak dong. Kita kan orang timur. Ya, jadi berita ini jadi nggak penting. Ya, kalau memang sembako itu harus alkitabiah, ya. Kenapa para rasul dulu nggak mengumpulin dana? Sembako. Mungkin para rasul kalau ngajarin itu nggak ada, kita baca di Alkitab. Para rasul mengumpulkan persembahan dari jemaat awal. Untuk apa? Bagi sembako. Nggak ada. Ya, kalau ini ganti. Jadi jangan sembako, konser kesembuhan ilahi. Siapa yang sakit silakan datang. Yang paling banyak yang sakit apa? Sakit kepala, sakit perut. Nah, terus ada lah yang ya sakit-sakit gitu. Yang sakit-sakit itu kita perlu tahu. Ada yang karena stres. Ya. Kalau orang stres kadang sakit kepala, betul gak? Ada yang pernah sakit kepala karena stres? Saya pernah sakit kepala karena stres. Pernah. Pusing tuh. Jalannya gimana? Dia datang, saya sakit kepala nih, Pak Pendeta. Doain dong. Oh iya, ayo datang kebaktian. Wah, kebaktiannya yang steril. Gitu kan?
migrain, sakit kepala ini. Lalu waktu didoakan sembuh. Ada yang bilang, oh tadi waktu nyanyi-nyanyi, kita lompat-lompat, hilang sakit kepala. Ya iyalah, ada bebas, seperti bebas ya kan? Seperti sama aja dengan orang dunia, itu orang dunia lagi banyak masalah. Apa yang mereka cari? Bar, dengar, diskotik. Kami di sana, wah happy, hilang semua, hilang. Dompetnya pun hilang. Iya nggak? Nah, jadi pemberitakan Injil sudah nggak penting lagi. Padahal Tuhan bilang apa? Beritakan Injil. Kalau orang beritakan Injil kan pasti dia baik. Ditolak, harus siap. Saya juga memberitakan Injil itu nggak gampang, memang nggak gampang. Tidak mudah. Mesti cari salahnya di mana. Yang bisa jauh-jauh saya sama keluarga sendiri, ya, keluarga sendiri. Itu juga nggak gampang. Ya, saya punya adik saya ini kerjanya di entertain, ya, jadi main musik. Dia tertarik dengan pengajaran kita, tapi susah, gitu ya, nggak mudah. Jadi memberitakan Injil itu memang ada sesuatu yang perlu perjuangan. Ya, kita mengerti kebenaran itu tujuannya salah satunya adalah memberitakan Injil. Ya, supaya orang bisa mengerti kebenaran, akhirnya bisa diselamatkan. Yang kedua, kita mengerti kebenaran supaya apa? Supaya kita bisa mengajar, menegur kesalahan. Ya, Bapak Ibu sudah bisa baca di 2 Timotius 4. Ya, kita mengerti kesalahan, kita bisa ajak, kasih tahu orang kebenaran. Yang seringkali orang memang nggak mau tahu ya, dia salah atau tidak. Ya, seringkali, oh udahlah, kebenaran itu relatif. Kebenaranmu ya kebenaranmu, kebenaranku. Ya, ini nggak mau dengar. Nggak boleh tuh bilang ajaran orang lain salah, nggak boleh. Oh ya udah, berarti ajaran Anda benar ya? Enggak, apa juga. Ya bingung. Ya, jadi baiklah, mari setiap kita belajar ya, mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan penting, ya. Mengerti kebenaran firman Tuhan penting. Kalau kita tidak mengerti, kita punya musuh yang siap mengambil firman itu. Ya, jangan sampai iblis mendapat keuntungan dari kita karena kita tidak mengerti kebenaran. Biarlah kita berusaha, ya. Kalau kita mulai sudah tidak ada rasa ingin tahu, kita berdoa kepada Tuhan supaya menghidupkan kembali rasa ingin tahu. Ya, jangan sampai seperti jemaat Efesus ya. Jemaat Efesus Tuhan bilang, engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan Tuhan bilang, engkau sudah sangat dalam jatuh. Jadi orang yang sudah tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada rasa lapar haus kebenaran, itu sebenarnya dalam posisi jatuh yang sangat dalam. Ya, kita perlu bangkitkan. Ya, minta kasih karunia Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kembali kasih yang semula itu. Kita bisa lapar haus kebenaran, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini.